Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 3. Tepatnya pada hari Senin tanggal 27 September tahun 2021. Tapi sebelumnya, marilah kita awali kegiatan kali ini dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Anak-anak, semoga dengan membaca doa kali ini kita akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan di dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam pelajaran yang keempat, yaitu tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Sebentar, Bupar akan share screen terlebih dahulu untuk materi kita kali ini. Nah, anak-anak bisa mengamati pelajaran yang keempat, hidup tenang dengan perilaku terpuji. Anak-anak, kalian tentunya sudah tahu apakah perilaku terpuji itu. Perilaku terpuji dalam bahasa Arab bisa disebut dengan akhlakul mahmudah, atau perilaku yang baik, perilaku yang terpuji, perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan agama. Nah, perilaku terpuji ini akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita. Selain itu, berperilaku terpuji juga akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Dan setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, insya Allah nanti hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan, silakan anak-anak mengamati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar tentang perilaku tanggung jawab dan tawaduk. Nah, nanti perilaku terpuji yang akan kita pelajari yang pertama adalah perilaku tanggung jawab. Silahkan anak-anak amati gambar 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4. Nah, sekarang kita ulang lagi gambar 4.1. Lihatlah anak-anak, gambar itu merupakan gambar anak yang sholat, sedang mengerjakan sholat. Ini merupakan bentuk tanggung jawab kita. Kepada siapa? Kepada Allah tentunya. Dan gambar 4.2. Gambar ini merupakan gambar anak yang sedang belajar. Nah, ini juga merupakan bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Agar kita menjadi anak yang pintar, makanya harus belajar. Kemudian gambar 4.3, kalian lihat ada seorang anak yang pergi ke sekolah bertemu dengan ibu gurunya. Bu guru mengucapkan salam, Assalamualaikum. Anak-anak menjawabnya, Waalaikumsalam. Nah, ini juga merupakan bentuk tanggung jawab kepada siapa? Tanggung jawab kepada sesama, utamanya kepada ibu guru atau orang yang lebih tua. Kemudian gambar 4.4. Gambar 4.4 ini ada seseorang yang pergi ke kantor pos. Kantor pos itu jasa pengiriman barang ataupun uang atau apapun ya. Ini ada seorang ibu-ibu yang membawa kotak. Mungkin ini akan memberikan sesuatu kepada orang lain. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini merupakan bentuk
tanggung jawab juga. Tanggung jawab kepada siapa? Tanggung jawab kepada sesama manusia. Nah, anak-anak, sekarang coba kita lihat lebih lanjut. Apakah itu tanggung jawab? Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk selalu bertanggung jawab. Oke, semua perbuatan yang kita lakukan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berbuat baik ataukah kita berbuat jelek, nantinya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kapan itu? Pertanggungjawaban akan dimintai ketika hari kiamat kelak di akhirat. Semuanya akan ditanyakan oleh Allah. Apa yang kamu lakukan selama di dunia? Kalian diberi badan yang sehat, badan yang lengkap, pikiran yang jernih, otak yang pintar. Kalian gunakan untuk apa saja? Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanggung jawab itu kepada siapa saja? Kita harus bertanggung jawab yang pertama kepada Allah. Yang kedua, kita juga harus bertanggung jawab kepada diri sendiri. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada sesama manusia, baik kepada orang tua ataupun orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat, kita juga harus bertanggung jawab kepada lingkungan sekitar, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun lingkungan tempat tinggal kita. Nah, anak-anak, sekarang bagaimanakah kita harus bertanggung jawab kepada Allah? Untuk bisa bertanggung jawab kepada Allah, kita harus melaksanakan ibadah. Utamanya sholat 5 waktu, mengaji, berbuat baik, dan lain sebagainya. Ingat anak-anak, sholat merupakan amalan yang nanti pertama kali akan dihisap oleh Allah. Dihisap itu di apa? Dihisap itu ditanyakan, dihitung, dikoreksi. Bagaimanakah sholat kita? Ketika sholat kita baik, maka semua amal kita akan menjadi baik. Ketika sholat kita jelek, maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci utama, kunci semua amal perbuatan kita adalah sholat. Makanya kita harus benar-benar menjaga kewajiban sholat kita. Kemudian yang kedua, anak-anak, kita harus bertanggung jawab kepada diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan kepada diri kita sendiri? Yang harus kita lakukan adalah menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri, kemudian harus belajar, sebagai siswa harus belajar, begitu. Jadi kita sudah diberi badan yang lengkap, makanya harus kita jaga. Setiap hari kita harus mandi pagi, sore juga mandi, pakai sabun, keramas, dan lain sebagainya. Kita harus menjaga kesehatan dengan cara apa? Makan yang teratur, minum secukupnya, begitu, istirahat yang cukup, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, jangan sampai kita tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga kebersihan hanya karena terlalu asik bermain, ngumpul layangan, mancing, sampai lupa makan, sampai lupa menjaga kebersihan, sampai lupa mandi, dan lain sebagainya. Apalagi kita sampai melupakan kewajiban kita belajar dan ibadah, itu jangan sampai. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab kepada orang tua. Apa yang harus kita lakukan kepada orang tua? Kita harus taat dan patuh kepada orang tua, menuruti nasihatnya, kemudian menaati perintahnya, apa yang
diperintahkan oleh orang tua, kita lakukan semampu kita. Misalnya, orang tua meminta kita untuk mencuci piring, menyapu, itu kan hal kecil yang bisa kalian lakukan. Dan jika itu kalian lakukan akan membuat orang tua sangat senang. Gitu. Oke, jadi anak-anak harus selalu taat dan patuh kepada orang tua. Dan kalian juga harus berbahasa yang halus kepada orang tua. Berlatih boso. Ya nyauri enggih, dalem ditimbali dalem enggih, boten dan lain sebagainya. Itu akan membuat orang tua kita bahagia. Oke, anak-anak harus ingat nggih, harus bersikap taat, patuh, santun, dan berbahasa yang halus terhadap orang tua. Nah, anak-anak, kepada semua orang kita juga harus begitu. Kepada semua orang kita juga harus berbuat kebaikan, saling membantu, saling menolong. Walaupun anak kecil, kalian masih kecil, kalian pasti bisa membantu orang lain. Misalnya, ada orang tua yang ingin menyeberang jalan. Dan di situ banyak kendaraan, anak-anak bisa membantunya untuk menyeberangkan. Nah, kalau anak-anak belum berani, mungkin anak-anak bisa meminta orang lain, minta bantuan kepada orang lain untuk menyeberangkan orang lain yang lebih bisa, yang sudah dewasa mungkin. Atau mungkin anak-anak melihat orang tua yang membawa beban berat, misalnya kita bantu membawanya. Semampu kita. Ya, intinya kita bisa membantu orang lain dengan kemampuan yang kita punya. Walaupun anak kecil, mungkin kita sudah bisa berlatih untuk membantu orang lain semampu kita. Nah, paling tidak kalau kita belum bisa untuk membantu orang lain dengan perbuatan kita, kita bisa berbicara dengan halus, sopan santun kepada orang lain. Itu sudah membuat orang lain senang dan bangga kepada anak-anak. Tuh. Oke. Kemudian selanjutnya anak-anak harus bertanggung jawab kepada lingkungan sekitar, baik itu hewan, tumbuhan, maupun lingkungan tempat anak-anak tinggal. Bupar yakin anak-anak di rumahnya pasti ada tanaman ataupun hewan yang harus kalian jaga. Misalnya ada kambing, ada sapi, anak-anak bisa bertanggung jawab kepada hewan-hewan tersebut dengan cara memberinya makan. Orang tua kalian biasanya sudah mencarikan makan, sudah menyiapkan. Kalian tinggal memberikannya kepada hewan tersebut. Nah, itu tentunya sangat mudah dan anak-anak bisa melakukannya. Kemudian di lingkungan anak-anak mungkin ada tumbuhan, ada bunga, ada tanaman apapun yang ditanam oleh orang tuamu. Ketika datang musim kemarau, anak-anak harus menyiraminya. Itu tidak berat juga. Anak-anak bisa melakukan itu. Kemudian anak-anak di rumah kalian juga ada sesuatu yang harus kalian jaga. Misalnya, di rumah ada barang-barang, meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Ketika tempat-tempat itu kotor, lantai mungkin, ketika tempat-tempat itu kotor, anak-anak bisa menyapunya. Ya, menyapu bukanlah pekerjaan yang berat juga dan anak-anak pasti bisa melakukannya. Nah, kalau anak-anak bisa menjaga itu semua, tentunya orang tua juga akan senang, kita juga akan nyaman ketika tinggal di tempat tersebut. Kalau kalian sudah waktunya masuk sekolah, mungkin juga nanti harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah juga. Begitu ya anak-anak, itulah tanggung jawab yang harus
Anak-anak coba kerjakan yang harus berlatih sejak kecil ya, harus kalian kerjakan mulai dari sekarang. Yang pertama tadi tanggung jawab kepada Allah dengan cara beribadah, sholat 5 waktu. Kedua tanggung jawab kepada diri sendiri, yaitu dengan cara menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan giat belajar. Kemudian tanggung jawab kepada orang tua, kita harus taat, patuh, dan bersikap santun kepada orang tua. Kemudian tanggung jawab kepada sesama manusia, kita harus saling membantu semampu kita dan berbuat sopan dan santun. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab kepada lingkungan, baik hewan dengan memberinya makan, kepada tumbuhan dengan cara menyiraminya, kepada lingkungan rumah, lingkungan tempat tinggal harus kita bersihkan. Nah, anak-anak, sebenarnya apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Nah, menerima akibat dari perbuatannya ini misalnya bagaimana? Ketika kita tidak sengaja ataupun kita lupa mengerjakan suatu kesalahan. Nah, anak-anak harus bersedia menerima akibatnya. Ya, harus bisa tanggung jawab dengan cara apa? Meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Itu namanya tanggung jawab. Saya ulangi sekali lagi anak-anak, tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Nah, anak-anak sekarang coba lihat, amati gambar ini. Gambar 4.5 ini merupakan perilaku tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Tanggung jawab kepada lingkungan. Lingkungan apa anak-anak? Ini ada anak yang memakai seragam, bekerja bersama-sama. Oh, ini lingkungan sekolah. Ini contoh yang bisa kalian lakukan di lingkungan sekolah. Di rumah pun kalian juga bisa melakukan seperti ini. Di rumah kalian ada kaca, kalian bersihkan, ada sampah disapu, setelah disapu kemudian sampahnya dimasukkan ke tempat sampah dan dibuang. Nah, gambar 4.6 ini merupakan perilaku tanggung jawab kepada lingkungan, bekerja bakti bersama-sama untuk membersihkan lingkungan sekitar. Ini juga bisa kalian terapkan di rumah anak-anak semuanya. Nah, sekarang anak-anak coba setelah kita mempelajari tentang perilaku tanggung jawab, ini ada sikapku, sikap yang harus anak-anak kerjakan, ya, yang harus anak-anak ingat, yaitu aku selalu bersungguh-sungguh melakukan setiap pekerjaan. Nah, anak-anak ingat, aku selalu bersungguh-sungguh melakukan setiap pekerjaan. Coba anak-anak ucapkan sekali lagi. Aku selalu bersungguh-sungguh melakukan setiap pekerjaan. Nah, terima kasih anak-anak. Itu tadi pelajaran kita tentang tanggung jawab yang nantinya Bubar berharap anak-anak bisa menerapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun kalian terapkan pada diri anak-anak sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang waktunya kita bernyanyi anak-anak. Kita bernyanyi tentang perilaku terpuji dengan menggunakan nada balonku. Siap anak-anak? Silahkan ditirukan ya. 1, 2, 3. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes. Perbanyaklah bertaubat dengan taat dan sholat.
bahagia dunia akhirat. Nah, nanti anak-anak bisa menghafalkan lagu ini. Ya anak-anak ya, silahkan dihafalkan, diulang-ulang agar kita bisa tahu keuntungan kita kalau kita menjadi anak yang bertanggung jawab, melakukan perbuatan yang terpuji, menghindari perbuatan maksiat, memperbanyak bertaubat, taat dan sholat, kita akan menjadi anak yang bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih anak-anakku. Sekarang kita lanjutkan. Insya Allah aku bisa. Nah, ini merupakan perbuatan-perbuatan yang bisa kalian lakukan di rumah. Yang pertama, aku membereskan tempat tidur sendiri. Ayo, anak-anak ingat, diingat-ingat. Kalau bangun tidur, saya suka membereskan tempat tidur atau langsung lari. Nah, anak-anak kalau belum membereskan tempat tidur, mulai dari sekarang, nanti tempat tidurnya dibereskan sendiri. Jangan ibu terus yang membereskan. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, aku melaksanakan sholat tepat waktu. Nah, anak-anak harus ingat, aku yang sholat gimana ya? Telat, tak tunda-tunda, atau malah belum sholat. Nah, anak-anak nanti mulai dari sekarang, anak-anak harus bisa menertibkan sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, aku menyiapkan buku-buku yang akan kubawa ke sekolah. Nah, anak-anak, ayo diingat-ingat, siapa yang biasanya menyiapkan buku-buku ke sekolah? Siapa yang biasanya menyiapkan PR-nya? Anak-anak atau ibunya? Nah, kalau masih ibunya, mulai dari sekarang anak-anak harus menyiapkan buku dan PR-nya sendiri. Nanti kalau tidak bisa, baru bertanya kepada ibunya atau kakaknya, tetapi anak-anak yang mengerjakan sendiri, nggih, jangan ibunya yang mengerjakan, jangan kakaknya yang mengerjakan loh, nggih. Jadi anak-anak harus berusaha untuk mengerjakan sendiri. Kemudian yang keempat, aku bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas atau sekolah. Nah, mulai dari sekarang anak-anak harus mengerjakan itu, mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan harus dikerjakan sendiri. Jangan sampai orang tuanya atau kakaknya yang mengerjakan. Gitu ya. Nah, Bupar percaya anak-anak sudah bisa mengerjakannya sendiri. Aku belajar dengan giat dan tekun. Nah, anak-anak harus ingat. Nah, diingat-ingat dirinya, aku sudah belajar dengan giat dan tekun atau belum ya? Kalau belum, mulai sekarang nanti harus belajar dengan giat dan tekun. Kemudian, anak-anak, aku nomor 6, aku minta maaf jika melakukan kesalahan. Nah, ini juga merupakan bentuk tanggung jawab kita. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Nah, anak-anak, ini nanti nomor 1 sampai 6, silahkan anak-anak tulis di buku tulis, ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, silahkan anak-anak tulis di buku tulis, kemudian dikerjakan, diberi centang-centang. Kalau nomor 1 misalnya, aku membereskan tempat tidur sendiri. Jawaban anak-anak apa? Selalu. Jika anak-anak setiap hari selalu membereskan tempat tidurnya sendiri. Sering, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, nanti anak-anak centang sesuai dengan perilaku anak-anak. Kalau bangun tidur bagaimana? Ya, kalau selalu membereskan tempat tidur ya dicentang di selalu begitu. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua yaitu ayo berlatih 1. Ayo berlatih 1. Nomor 1, tanggung jawab artinya apa? Di atas tadi Bupar sudah menerangkan ya,
tanggung jawab itu apa. Kemudian yang kedua, perbuatan kita akan dimintai titik-titik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga sudah Bupar terangkan ya. Silahkan nanti disimak kembali. Yang ketiga, melaksanakan sholat 5 waktu adalah salah satu tanggung jawab terhadap titik-titik. Nah, tadi juga sudah ya, Bupar sudah menerangkan. 4, menjaga kesehatan dan giat belajar adalah tanggung jawab terhadap titik-titik. Bubar juga sudah menerangkan tadi. Ya. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar adalah salah satu tanggung jawab terhadap titik-titik. Nah, tadi juga sudah diterangkan oleh Bupar. Nah, anak-anak nanti tugasnya ada 2. Yang pertama, yang kolom-kolom ini tadi. Coba. Nah, yang kolom-kolom ini nomor 1 sampai dengan nomor 6. Kemudian tugas yang kedua adalah ayo berlatih 1, nomor 1 sampai dengan 5. Silahkan nanti dikerjakan, tulis soalnya dulu di buku tulis, kemudian anak-anak fotokan dan kirimkan ke WA Bupar. Begitu anak-anak ya. Terima kasih ya anak-anakku semua. Nanti jika ada pertanyaan, anak-anak silahkan langsung tanya, boleh di grup. Di anak-anak nanti jika ada yang perlu ditanyakan, boleh anak-anak langsung WA di grup kelas ataupun langsung japri kepada Bupar. Insya Allah nanti Bupar akan menjawabnya dengan senang hati. Anak-anak nggak perlu takut, nggak perlu sungkan ketika ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan. Begitu ya anak-anakku semuanya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Bupar mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga anak-anakku semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat serta selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.